Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel yang saya akan menceritakan barang-barang yang saya dapatkan ketika saya sedang hunting. Jadi saya ini punya pekerjaan hunting barang-barang. Terus nanti kalau ada barang-barang yang menurut saya menarik untuk direview, saya akan ceritakan kepada kalian di channel ini, oke? Dan sekarang ini sebenarnya barang yang bukan baru kemarin saya dapat ya, udah dari beberapa bulan yang lalu. Ini bentuknya helm guys. Kalau kita lihat dari bahannya, ini dari logam ya, aluminium kayaknya sih guys. Ini dari bahan aluminium, cukup tebal ya, bukan apa logam yang seperti seng itu. Kalau seng kayak kaleng-kaleng biskuit itu kan tipis. Kalau ini lumayan tebal, bentuknya seperti ini, helm beneran. Jadi ini sebenarnya helm proyek ya guys ya. Awalnya dia mungkin mulus, nggak ada motif-motif seperti ini, tetapi oleh para pengrajin diukir dengan tangan, akhirnya menjadi motif seperti ini. Nah, setelah saya pelajari, katanya kerajinan helm proyek dengan ukiran ini kemungkinan dibuat di kota gede Yogyakarta ya guys. Kayaknya nggak asing ya kota gede itu dengan kita, karena kota gede itu terkenal dengan sebagai kota perak Indonesia. Nah, jadi ini semua dikerjakan dengan dengan tangan guys, dengan alat-alat ukir, diukir satu-satu hingga terbentuk motif seperti ini. Biasanya sih helm-helm proyek yang berukiran seperti ini motifnya hampir sama semua, yaitu terkait pertambangan dan minyak ya. Karena kabarnya dulu, nggak tahu ya sampai sekarang, banyak helm-helm seperti ini dipesan oleh perusahaan-perusahaan tambang untuk dijadikan sebagai helm proyek yang digunakan oleh para petinggi-petingginya, kalau nggak salah seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau saya bilang tadi motif tambang, nah ini kan, ini kalau di sini kan kelihatan nih mata bor ya, mata bor pertambangan yang gede-gede banget itu. Terus di sini ada kayak apa sih namanya, rig ya. Udah itu ini kelihatan kayak pipa-pipanya sih, saya duga ini pipa-pipanya. Terus di sini ada kapal. Ini kayaknya tambang ini minyak ya, tambang minyak di tengah laut kayaknya ini. Udah itu di sini ada gambar pekerja yang sedang melakukan proses pengeboran ya, pengeboran. Mereka biasanya kalau di film-film itu atau film dokumenter, pekerja tambang minyak tuh kayak gini nih, ada dua orang saling bantu-membantu melakukan pengeboran. Ini juga tambang. Jadi kalau diperhatikan dia tembus sampai belakang nih guys ya. Jadi ini luar biasa banget sih kalau saya bilang, karena butuh keahlian dan skill yang luar biasa untuk bisa menghasilkan karya seni seperti ini. Jadi dia menggunakan alat ukir, terus diketok-ketok gitu ya, atau mungkin di dalamnya ini dikasih kayak semacam alas dulu supaya dia ngetoknya nggak terlalu nggak akan merusak atau bikin penyok gitu, hanya terbentuk di bagian-bagian yang diketok aja. Nanti pakai alat terus diketok satu persatu. Nah, kabarnya nih untuk mengerjakan satu helm ini, dari yang saya pelajari, katanya bisa sampai 4-10 hari ngerjainnya. 4-10 hari, tapi lagi-lagi itu tergantung dari tingkat kerumitan motifnya ya. Kalau di luar negeri, mungkin di Eropa nggak ada kali ya yang mau mengerjakan pekerjaan detail ini 4-5 hari. Dan kalaupun ada, mungkin harganya bisa akan sangat mahal. Nah, ini pasti
pengrajinnya tuh orang-orang yang memang udah sangat terlatih dan sabar untuk bisa mengerjakan motif secantik dan sedetail ini. Nah, sebenarnya di sini nih ada biasanya dari berapa kali saya dapat guys, di sini akan diukir nama dari orang yang akan diberikan helm proyek bahan logam ini, bahan aluminium ini. Nanti diukir. Nanti motifnya juga timbul ya, nama si orang yang akan diberikan helm ini. Keren banget sih sebenarnya, saya udah dapat beberapa kali. Bahkan untuk dijadikan sekedar pajangan aja itu udah keren. Jadi mungkin pemilik aslinya itu udah mendapatkan, udah mengunjungi proyeknya menggunakan helm ini. Nanti setelah dia pulang dari proyek itu udah dijadikan pajangan di rumah. Nah, kalau bahannya ini dia adalah bahan aluminium. Yang saya tahu bahan aluminium itu dia ringan, tapi dia juga sangat kuat ya. Ringan dan kuat, jadi mungkin tidak akan terlalu membebani kepala dari pemakainya. Kepalanya tetap aman, tetapi tidak mengurangi kenyamanan karena berat itu. Terus apalagi ya? Nah, katanya Kota Gede Jogja itu terkenal dengan kerajinan logamnya guys, yang kita tahu yaitu kerajinan-kerajinan perak. Dan konon kabarnya dari yang sudah saya pelajari ini kerajinan di Kota Gede ini sudah ada sejak masih menjadi bagian dari kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16. Jadi dari zaman itu mereka sudah terkenal dengan kerajinan-kerajinan logamnya. Nah, mungkin dulunya perak, terus lama-lama merambah ke ukiran-ukiran lain termasuk ini. Dan seperti yang saya infokan tadi, saya udah dapat beberapa kali barang ini dan sama semuanya, motifnya bisa berbeda-beda, nggak selalu seperti ini. Misalnya nanti bisa gambarnya beda lagi, tapi yang saya dapat selama ini sih selalu tema ukirannya itu adalah pertambangan dan perminyakan. Belum pernah ketemu tuh misalnya motif-motif lain, karena mungkin proyek-proyek helm-helm proyek ini juga memang lebih banyak digunakan untuk keselamatan di proyek-proyek tambang dan perminyakan. Keren banget dan sangat bernilai, terutama menghargai dari keterampilan dan skill dari para pengukirnya ini. Dan kalau saya nggak salah, mohon dikoreksi ya, ini sebatas pengetahuan saya. Nanti setelah diukir itu udah selesai, kayaknya ini akan dicat ulang. Sesudah dicat ulang tuh bagian atasnya dilap. Jadi catnya itu hanya bersisa di bagian-bagian yang cekungnya itu ya, di bagian cekung-cekungnya itu. Nah, di bagian-bagian sini nih catnya akan bersisa. Jadi motifnya itu akan kelihatan. Kalau nggak dikasih cat, nanti dia akan warnanya sama semua. Udah tuh ukiran-ukiran detailnya ini tidak akan kelihatan. Jadi keindahannya tidak akan maksimal kalau tidak diberikan cat seperti itu. Ini dia kalau kalian pengen lihat detailnya. Ya, Jogja nih ya. Jogja, Indonesia. Apalagi, oh ini ada helikopter nih. Jadi ceritanya helikopternya lagi mendarat di tambang minyak lepas pantai ya, rig ya. Begitu guys. Kalau ini motifnya rantai ya. Itu ada gaya-gaya motif bunga, ada juga dedaunan nih. Ini kayaknya motif klasiknya nih. Ini air laut. Oke, gitu guys. Jadi ini bukan diproduksi massal dari pabrik helmnya. Jadi pabrik helmnya berbeda sama pengrajinnya. Jadi mungkin pengrajinnya itu membeli helm polos, terus mereka akan membuat motifnya ini sesuai pesanan dari perusahaan-perusahaan pertambangan itu. Udah itu nanti diberikan nama sesuai pesanan lagi. Jadi kita tidak akan menemukan ini di toko-toko keselamatan kerja ya. Kita mungkin menemukan helmnya, tetapi menemukan yang dalam kondisi sudah terukir seperti ini enggak. Jadi kita harus pesan dulu. Dan boleh dibilang ini satu-satunya di dunia ya, walaupun motifnya sama persis,
tetapi belum tentu nih garis-garisnya itu sama persis. Bisa jadi ada yang kayak gininya nih agak melengkung. Jadi boleh dibilang nggak akan ada yang sama persis satu-satunya nih di dunia. Khas ya. Oke guys, kalau kalian penasaran, kira-kira saya akan dapat barang apa lagi? Barang yang saya dapat tuh bisa barang yang unik, barang yang jarang, barang yang bisa jadi langka, barang antik, tapi saya nggak tahu apa itu. Nggak harus barang-barang tua, bisa jadi barang-barang yang nggak terlalu tua, tapi di pasaran susah ditemukan, atau barang-barang yang tidak umum ditemukan di pasaran. Kalian tunggu aja video-video berikutnya, saya akan review barang-barang yang saya dapat hasil hunting. Terima kasih buat perhatiannya, sampai jumpa.